Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya di sini akan mencoba menerangkan tentang materi pionir brand dan imitator brand. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari manajemen branding industri kreatif. Ya, jadi silahkan bagi yang mau menyimak. Dan silakan juga bagi ada yang mau mengkoreksi dan lain-lain, saya persilahkan karena di sini insya Allah saya juga masih belajar. Ya, baik kita mulai untuk presentasinya. Kita sharekan dulu ya materinya. Baik, ya, Alhamdulillah. Amin. Berikut materinya ya, yaitu tentang pionir brand versus imitator brand. Nah, kita bedah dulu ya antara definisi dari kedua hal tersebut. Kita lihat. Yang pertama itu tentang pionir itu sendiri ya, pionir brand gitu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan pionir brand itu sendiri? Yaitu pionir adalah perusahaan atau brand ya yang pertama kali mengembangkan suatu produk atau jasa. Kemungkinan ada beberapa inventor atau penemu sebuah kategori produk karena sebuah produk yang benar-benar baru bisa saja direalisasikan menggunakan berbagai gagasan dan proses. Jadi di sini benang merahnya adalah perusahaan atau brand yang mengembangkan suatu produk dan berhasil dijual ke pasar. Nah, jadi yang pertama menjadi yang berhasil untuk dipromosikan. Seperti itu. Ya. Contohnya, ada banyak ya. Kalau di Indonesia ini ada merek Telkomsel, ada Bintang 7, ada Bio Farma, Campina, perusahaan kereta api Indonesia atau KAI, ada produk penyedap rasa yang mereknya Sasa ya, mungkin masih ingat. Nah, terus ada Panasonic, Sharp. Dulu saya berpikir bahwa ini adalah produk dari luar negeri. Ternyata ini adalah dari Indonesia. Ya, Panasonic, Sharp, dan ada bank yang namanya OCBC NISP. Lanjut. Nah, sekarang apa itu imitator? Ya. Jadi brand imitator sendiri menurut Kamus Oxford 18 yaitu merupakan tiruan dari sesuatu khususnya sesuatu yang mahal dan tindakan meniru seseorang atau sesuatu. Itu imitator ya. Sedangkan berarti imitator brand adalah berarti merek yang meniru gitu ya, merek yang meniru dari sebuah perusahaan atau brand atau merek yang berhasil tembus ke pasar dengan sukses. Nah, setiap ada hal yang sukses, baik itu brand atau perusahaan, pasti ada imitatornya atau ada penirunya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sedangkan jenis dari brand imitator sendiri itu tidak selamanya berkonotasi buruk ya, teman-teman semuanya. Ada yang benar-benar buruk seperti plagiat dan lain-lain, tapi ada juga sebagian yang dia meniru konsepnya, tapi masih dalam tahap legal. Ya, yang pertama adalah counterfeits atau product pirates. Nah, di sini adalah pemalsuan atau pembajakan dengan copy paste produk. Jadi itu plek ketiplek benar-benar sama antara produk, jenisnya, fungsinya, desainnya, dan lain-lain. Dan itu dengan bertujuan untuk komersil tentu saja. Nah itu tidak boleh. Itu dilarang. Karena itu termasuk ke dalam piracy atau pembajakan. Dan itu bisa bermasalah dengan hukum yang berlaku. Ya. Yang kedua ada knock-off atau clones. Nah, produk tiruan yang sangat mirip, tapi menggunakan nama merek sendiri. Nah, secara hukum ini cukup legal. Ya, secara hukum ini cukup legal walaupun ada beberapa kasus yang pernah ada terjadi ya, gitu kan. Dulu antara sebuah minuman extra joss contohnya gitu ya dengan salah satu merek juga, saya lupa nama mereknya, yang penting yang terpentingnya adalah keduanya sama-sama minuman energi, cuman beda merek.
gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada design copies atau trade dress. Nah, di sini jadi ada design copies ya. Atau clue lainnya adalah trade dress. Dress itu adalah pakaian ya yang dipakai sebagai penutup atau cover. Berarti yang ditiru di sini adalah stylenya atau gayanya atau covernya, mungkin atau modelnya saja, gitu ya. Atau corak dari produknya itu juga dikopi dari pesaing yang populer atau yang berasal dari pionir itu sendiri. Sedangkan dari isinya atau konten produknya mungkin ada beberapa hal yang berbeda, ya, gitu. Lanjut, di sini ada yang keempatnya adalah creative adaptation. Nah, creative adaptation ini adalah penyempurnaan inkremental atas produk yang sudah ada atau mengadaptasikannya pada arena kompetisi yang baru. Nah, kalau creative adaptation ini mungkin menggunakan prinsip ATM. Pernah ada yang dengar? Yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita mengamati dulu bentuknya seperti apa, kemudian kita tiru dulu plek-ketiplek seperti copy paste, seperti tahap pada piracy atau pembajakan. Tapi ketika kita menirunya, kita tidak langsung meluncurkan produknya ke pasar, melainkan kita coba untuk memodifikasinya dulu agar tidak sama persis dengan produk yang ada di pasar ya. Karena apa? Karena itu bisa menjadikan sebuah piracy. Nah, biasanya para kompetitor ini sebenarnya ya bisa disebut imitator juga ya teman-teman, tapi imitator di sini tidak plek-ketiplek. Dia membuat sebuah inovasi atau adaptasi atau mungkin bahasa mudahnya kita edit sedikit. Nah, seperti itu kuncinya ya. Kita jadi mengedit produknya sedikit dengan melihat kekurangan yang ada dalam produk tersebut. Nah, jadi ketika melihat produk tersebut, kita mengeditnya dulu. Kita tambahin apa yang kurangnya dan kita hilangkan hal yang menjadi kekurangannya itu. Gitu ya. Kalau ada kekurangannya kita hilangkan, kalau ada yang belum dimasukkan kelebihannya, kita masukkan. Jadi intinya kita mengalahkan produk yang sudah ada dengan produk kita sendiri yang menggunakan konsepnya dari produk pionir itu, tapi kita sedikit tambahi atau edit itu. Biar apa? Biar tidak sama persis dengan produk pionirnya. Ya, sehingga masih bisa dianggap legal dan masih bisa dianggap sebagai barang yang bukan piracy, seperti itu. Ya, oke, lanjut. Jadi kira-kira apa sih motivasi pokok ya yang ada pada benak imitator tersebut atau perusahaan atau brand yang mengimitasi produk-produk yang sudah ada itu biasanya ada dua motivasi utama ya atau motivasi pokok. Di sini ada keterdesakan atau terpaksa. Maksudnya adalah kalau misalkan ada sebuah produk sedang booming ya, sedang booming lalu misalkan sayang banget nih peluangnya kalau dilewatkan gitu ya. Sayang banget kalau kita tidak ikut memanfaatkan kebumingan dari brand tersebut. Nah, ini biasanya muncul di benak para pengusaha ya. Kan biasanya para pengusaha suka mempunyai apa? Pengambil kesempatan gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka di situ mereka merasa terdesak. Nih, aduh, gimana nih ada produk yang viral atau ada produk yang bagus sekali. Contohnya misalkan ada teh, jualan teh yang di pinggir jalan itu yang menggunakan cup. Nah, pertama kali jualan kan ada tuh ya. Siapa mereknya saya nggak tahu. Cuman yang pasti dari situ karena digandrungi, karena viral dan lain-lain, akhirnya banyak sekali brand-brand baru bermunculan dari es teh cup tersebut yang dijual biasanya range harganya antara 2.000 sampai 5 ribuan. Nah, harganya murah, fresh tanpa pengawet, namun ya kadar gulanya sangat tinggi. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman yang jajan es seperti teh seperti itu, hati-hati dengan gulanya. Ya, jadi es tersebut itu sangat digandrungi waktu itu, sangat viral sekali, best seller lah istilahnya.
Sehingga banyak muncul brand-brand yang baru sebagai kompetitornya. Dan itu pasti awal konsepnya adalah dari imitasi sendiri, ya. Jadi itu bisa disebut para peniru ini yang mengikuti pionirnya ini disebut imitatornya. Sedangkan yang pertama kali muncul itu disebut dengan pioneer brandnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi mereka yang membuat imitator itu sendiri, ada yang rasanya, ada yang kemasannya mirip banget dengan produk yang viral tersebut. Tapi banyak juga di antaranya mereka melakukan sedikit modifikasi, sedikit penambahan, dan sedikit hal-hal yang dianggap ini kayaknya bisa menjadi diferensiasinya nih daripada produk yang pertama. Maka ditambahkanlah hal itu supaya tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Seperti itu. Ya. Yang kedua, ada caranya yaitu dengan motivasinya yaitu dengan wait and see. Nah, di sini adalah brand tertentu mengamati dengan penuh perhitungan sampai pasar. Maaf, brand tertentu mengamati dengan penuh perhitungan sampai pasar untuk suatu produk baru, sungguh-sungguh taktik dan pionir melakukan kesalahan. Ya, barulah mereka masuk dengan produk yang lebih superior. Jadi mereka menunggu dulu produknya keluar, muncul. Jadi nggak begitu viral, booming, langsung dibuat, nggak. Mereka menunggu dulu. Mereka ambil dulu sampelnya, mereka amati, dan mereka pelajari dulu. Wait and see dulu deh, benar-benar viral nggak nih barangnya atau produknya, ya. Kalau misalkan memang benar-benar viral, baru kita membuatnya, ya. Tentunya dengan penambahan seperti yang tadi pertama, yaitu kita hilangkan kekurangannya, kita tambahi yang belum adanya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis produk tersebut secara bentuknya atau secara konsepnya itu bisa lebih baik dari pionir itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau pionirnya tidak membuat inovasi atau tidak membuat sebagai bentuk tambahan dan lain-lainnya, maka pasarnya akan lesu karena akan tergerus dengan kompetitor-kompetitor baru yang membuat rancangan-rancangan baru yang lebih baik daripada kompetitor sebelumnya. Maka di situ pionir harus membuat suatu gebrakan, harus membuat suatu inovasi. Biar apa? Biar customer tetap bisa loyal kepada brand tersebut. Ya, gitu. Lanjut. Nah, di sini juga pionir, apakah bisa dikalahkan dengan imitator? Kan banyak ya perusahaan-perusahaan pionir yang sampai sekarang tetap berjaya. Nah, salah satunya seperti ada Telkomsel gitu ya. Walaupun zaman sekarang sepertinya sudah mulai tergeser ya dengan yang lain, tapi tetap Telkomsel masih banyak diminati sampai sekarang. Terus ada juga yang sangat tidak ada saingannya adalah PT KAI. Betul? Iya. Betul sekali. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan kereta lagi yang ada di Indonesia. Otomatis itu tidak ada pesaingnya ya, gitu. Ada juga contoh yang ada pesaingnya namun kalah gitu ya, namun kalah oleh kompetitornya atau imitatornya. Apa contohnya? Adalah salah satu contohnya industri dari brand teh kotak. Teh kotak dari dulu sampai sekarang karena teh kotak itu adalah brand teh pertama dalam kemasan ya yang ada di Indonesia dan alhamdulillah terus bertahan sampai sekarang, tapi secara penjualan, secara pasar sudah terambil alih oleh ada yang namanya teh botol sosro ya. Apalagi brand-brand sekarang nih yang baru muncul seperti teh pucuk ya itu juga merupakan lawan yang sangat kuat bagi teh kotak. Ya, kenapa? Karena brand tersebut mengadaptasi kebutuhan zaman sekarang. Seperti teh pucuk relatif lebih murah harganya daripada teh sosro dan teh kotak. Dan walaupun ya rasanya agak berbeda, tapi tidak berbeda jauh-jauh amat. Dan itu bisa menjadi alternatif pilihan, ya. Jadi teh kotak dan teh sosro tidak bisa menganggap remeh dari teh pucuk ini karena penjualannya juga cukup besar ketika saya lihat dari data yang disampaikan di internet atau di laporan mereka. Ya, baik. Nah, menurut Bigadik, ya, Bigadik atau Bigadike
dibacanya seperti yang dikutip oleh Ciptono, mengidentifikasikan bauran pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan letter entrance. Letter entrance itu yang masuk di akhir-akhir ya, sebelum sesudah pionir yang ada itu, atau yang biasa disebut dengan imitator company atau imitator brand, yaitu sebagai berikut. Ya, satu, harga yang lebih mahal dibarengi kualitas yang lebih tinggi. Jadi imitator ini kadang harganya memang bisa lebih mahal, ya. Tapi secara kualitas pun dibarengi dengan kualitas yang baik, dibarengi dengan kualitas yang bagus. Jadi tidak ada istilahnya harga mahal kualitas jatuh. Enggak. Kualitasnya juga diperbaiki dari produk pionir yang sebelumnya. Lanjut, yang kedua adalah lini produknya lebih sempit. Jadi dia lebih lebih spesifikan lagi gitu ya. Lebih spesifikan lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada produk minuman biasanya untuk keluarga gitu ya, untuk yang lain-lain gitu ya. Lalu muncul minuman energi drink khusus untuk mereka yang bekerja keras supaya energinya cepat terisi. Itu adalah salah satu usaha atau langkah untuk mempersempit pasarnya. Jadi pangsa pasarnya jelas, ini untuk para pekerja, ini untuk para atlet atau apa gitu ya. Nah, lanjut yang ketiga adalah segmen pasarnya lebih sempit atau terfokus ya. Gitu. Ini juga hampir sama antara ini produk lebih sempit, sedangkan ini lebih fokus ke pasarnya saja. Kalau tadi lebih mungkin fokusnya ke produknya ya. Ini lebih fokus ke pasarnya, seperti itu. Yang keempat adalah saluran distribusi sejenis ya. Yaitu saluran distribusi sejenisnya, jadi saluran atau channeling distributionnya itu bisa masuk ke dalam produk-produk yang sejenis seperti pasar teh dalam kemasan. Contohnya kalau teh sosro, teh pucuk, dan lain-lain. Kayak tadi ya. Oke. Yang kelima adalah layanan yang superior. Jadi proses melayani customernya diperbaiki dengan lebih baik lagi. Ya, seperti mungkin layanan dalam proses purchasing-nya, layanan dari proses untuk handling komplainnya, dan lain-lain itu diperbaiki kualitasnya. Jadi jangan menganggap remeh dengan pelayanan tersebut. Kenapa? Pelayanan tersebut bisa mengambil customer yang sudah loyal sebelumnya jika produk pionirnya tidak memberlakukan perbaikan atau meningkatkan layanannya. Ya. Yang keenam adalah penguatan yang lebih kecil untuk wiraniaga, periklanan, dan promosi. Jadi untuk zaman sekarang, ya, mungkin untuk periklanan, marketingnya itu berbeda dengan produk-produk pionir dahulu untuk melakukan marketing. Kenapa? Zaman sekarang era digital, ya semuanya lebih bebas dan semuanya juga bisa masuk ke dalam digitalisasi, ya gitu. Dan ini tentunya bisa lebih memangkas produksinya dari segi marketing. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh perusahaan pionir dan imitator atau letter entrance-nya. Dalam persaingan marketplace di Indonesia, ada beberapa perusahaan pionir dan letter entrance yang bersaing dengan sangat ketat. Bahkan ada yang bisa mengalahkan yang sudah existing terlebih dahulu. Ya, di sini kita bisa melihat ya, ini adalah urutan marketplace tahun 2023 yang paling banyak dikunjungi oleh customer. Yang pertama adalah ada Shopee ya. Ini berdirinya pada tahun 2015. Mungkin kalau di Indonesia bukan berdirinya ya, tapi masuk ke Indonesianya. Karena Shopee itu bukan berasal dari Indonesia ya, tapi dari luar negeri dan dia masuk ke Indonesia tahun 2015. Penetrasi pasarnya di tahun 2015 dan performance-nya di market itu sangat bagus sekali. Sehingga sampai sekarang dia bersaing terus balapan sama Tokopedia ya. Jadi Shopee di tahun 2023 itu menempati urutan pertama. Sedangkan Tokopedia di tahun 2022 dia menempati urutan pertama. Ya, kita bahas yang tahun 2023 dulu aja ya, karena yang paling baru dan paling eh, telat kemarin ya waktunya. Yang pertama ada Shopee ya. Yang kedua ada Tokopedia. Jadi Shopee ini ada di angka 200 juta customer dalam setahun itu yang mengunjungi situsnya. Ada Tokopedia
itu di angka 120 jutaan ya gitu kan, di angka 120 jutaan. Saya disusul dengan Lazada ya. Nah, Tokopedia ini berdirinya di tahun 2009 ya. Lazada di tahun 2012, Blibli yang di waktu itu di bawah naungan PT Jarum itu tahun 2010, dan Bukalapak sama di tahun 2010 juga. Nah, kalau kita lihat ya, yang pionirnya di sini ya, ini kita skopnya yang ada di sini saja ya, tidak semuanya. Seperti sebenarnya masih ada di sebelumnya, itu ada Kaskus tahun 1994, tapi itu kejauhan dan sekarang sudah tidak ada ya. Jadi sekarang kita memakai yang ada data di sini saja. Jadi kita anggaplah yang paling dulu muncul itu pionirnya, dan yang paling terakhir itu adalah imitatornya. Kalau dilihat berdasarkan tahunnya, itu ada Tokopedia yang pertama di tahun 2009. Nah, dia muncul sebagai pionir brand ya. Terus kemudian disusul di tahun 2010 ada Blibli dan Bukalapak ya. Lalu disusul lagi ada Lazada, ini juga dari luar ya, melakukan penetrasi pasar di tahun 2012. Terakhir masuk Shopee. Nah, uniknya di sini ternyata Shopee melakukan sebuah kerja keras, dan alam kerja kerasnya ternyata terbayar dengan baik ya. Dia bisa menyalip, dia bisa maju terus untuk menempati urutan marketplace yang paling banyak dikunjungi dan paling banyak transaksi di Indonesia untuk tahun kemarin, tahun 2023. Ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi tidak selamanya perusahaan pion itu selalu di atas. Tidak. Ada kalanya mereka juga kalah oleh pesaingnya yang merupakan imitatornya. Ya, begitu. Baik, begitu yang baru bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan bagi yang nanti melihat YouTube-nya boleh untuk memberikan tanggapan berupa komentar yang baik tentunya dan membangun ya untuk saya belajar, dan insya Allah apa yang diberikan nanti bisa menjadi perbaikan untuk saya ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.